Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siregar, NIM 1930-2023 dari kelompok 7. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang judul makalah saya, yaitu perkembangan jiwa beragama pada masa usia lanjut. Baik, psikologi perkembangan membagi perkembangan manusia berdasarkan usia dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap ataupun periodisasi, yaitu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama pada masa pranatal, yang kedua pada masa bayi, yang ketiga masa kanak-kanak, yang keempat pada masa pubertas pertama, yang kelima pada masa pubertas lanjutan ataupun remaja, dan yang keenam pada masa dewasa, yang ketujuh itu pada masa usia lanjut. Nah, di antara periodisasi tersebut, di sini kita ingin membahas periodisasi pada masa usia lanjut. Masa dewasa terbagi menjadi 3. Yang pertama dewasa awal, yang kedua dewasa madya, dan yang ketiga pada masa usia lanjut. Perbedaannya itu masing-masing pada umurnya. Pada masa dewasa awal umurnya mulai dari 21 sampai 40. Pada masa dewasa madya dimulai dari umur 40 sampai 60. Dan pada masa usia lanjut yaitu dimulai dari umur 60 tahun sampai mati. Seperti itu. Nah, periode pada masa usia lanjut yaitu ketika kemunduran fisik dan mental terjadi menurun secara perlahan-lahan dan bertahap-tahap, yaitu masa proses menjadi tua. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh daripada periode terdahulu ataupun sudah tua ya. Masa ini tadi dimulai dari umur 60 tahunan sampai mati. Nah, kematangan jiwa orang dewasa setidaknya memberikan gambaran bagaimana sikap keberagamaannya tersebut. Itu juga berlaku pada masa usia lanjut. Nah, pada masa usia lanjut tadi, manusia akan menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan pertama adalah penurunan kemampuan fisik secara kekuatan. Fisik berkurang, aktivitas pun menurun, sehingga sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat. Nah, pengaruh dari penurunan kemampuan fisik ini menyebabkan mereka yang berada pada usia lanjut merasa dirinya sudah tidak berharga dan sudah tidak dihargai lagi di sekitaran orang-orang yang dewasa ataupun masih muda. Nah, ciri-ciri keberagamaan pada masa usia lanjut yaitu yang pertama, kehidupan keagamaan pada manusia usia lanjut sudah mencapai tingkat pemanfaatan. Berarti ilmunya sudah dimanfaatkan ya. Yang kedua, meningkatkan kecenderungan menerima pendapat keagamaan. Yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Dan yang keempat, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta agar manusia serta antar manusia serta sifat-sifat luhur yang patut dicontoh, sifat-sifat baiknya. Yang kelima, timbul rasa takut pada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjut. Semakin tua dia takut mati, takut cepat mati karena sudah tua ya. Yang selanjutnya,
Perasaan takut pada kematian berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap kehidupan abadi ataupun akhirat. Mereka itu takut kepada kematian, ataupun sebagian mereka itu menanti-nantikan kehidupan akhirat, ya kapan aku mati, berarti seperti itu. Tidak ya. Yang terakhir yaitu perasaan takut pada kematian berdampak pada sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap kehidupan akhirat. Mereka itu percaya adanya akhirat, jadi mereka itu takut mati, takut meninggal, sehingga mereka itu sifatnya itu cenderung mempersiapkan bekal-bekal untuk akhirat nanti, seperti itu. Nah, perlakuan terhadap manusia lanjut usia. Kondisi ujur di usia tua menyebabkan manusia usia lanjut senantiasa dibayang-bayangi oleh perasaan tak berdaya dalam menghadapi kematian, dan rasa takut akan kematian ini semakin meningkat pada usia tua. Semakin tua mereka itu semakin takut mati, dan mereka itu khawatir terhadap amal-amal perbuatannya, mungkin amal-amal selama hidup di dunia sudah bertahun-tahun. Untuk menghilangkan kecemasan batin ini, maka bimbingan dan penyuluhan sangat diperlukan untuk mereka yang berada pada tingkat usia lanjut ini. Makin bertambah usia, akan semakin tersiksa dirinya. Untuk mengatasi kendala psikologis seperti ini, umumnya manusia lanjut usia ini akan menempuh berbagai jalan yang diperkirakan dapat meredam gejolak batinnya. Di antaranya yaitu alternatif yang cenderung dipilih adalah ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial keagamaan, ikut dalam kegiatan organisasi politik, ataupun menulis autobiografi. Bagi yang suka menulis berarti ya. Tujuan utama dari aktivitas yang ditekuni itu merupakan bagian dari perwujudan perilaku kompensatif, yaitu upaya untuk mengisi kekosongan batin yang sudah kehilangan dukungan nyata. Hingga dengan kegiatan yang dilakukan akan timbul pengakuan halayak terhadap dirinya. Kegiatan dan aktivitas tersebut merupakan ungkapan dari dalam hati seseorang yang sudah usia lanjut, yaitu bahwa dirinya masih seperti yang dulu, masih dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, bila gejolak batin itu tak mampu diatasi, gejolak untuk takut mati seperti itu, maka akan muncul gangguan kejiwaan ataupun stres, putus asa, ataupun mengasingkan diri dari pergaulan sebagai wujud dari rasa rendah diri karena sudah tua dan tidak diperlukan lagi. Dalam kasus seperti ini, umumnya agama dapat difungsikan dan diperankan sebagai penyelamat. Apabila dilihat di lingkungan peradaban barat, upaya untuk memberi perlakuan manusiawi kepada para manusia usia lanjut dilakukan. Mereka itu melakukannya dengan menempatkan mereka di panti jompo. Nah, lain halnya yang dianjurkan oleh agama Islam, yaitu perlakuan terhadap manusia usia lanjut dianjurkan seteliti dan setelaten mungkin. Perlakuan terhadap orang tua dibebankan kepada anak-anak mereka, bukan kepada badan panti asuhan ataupun panti jompo. Nah, perlakuan terhadap orang tua menurut Islam berawal dari rumah tangga. Allah menyebutkan pemeliharaan secara khusus orang tua yang sudah lanjut usia dengan memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk memperlakukan kedua orang tua mereka dengan kasih sayang. Nah, perbedaan orang menyikapi seseorang yang sudah usia lanjut di barat dan juga di yang mayoritas muslim, yaitu kalau di barat sana mereka itu menempatkan orang tua mereka itu yang sudah tua di panti jompo, karena di panti jompo itu sudah banyak manusia yang usia lanjut, mereka berkumpul di sana
jadi mereka menitipkannya di sana. Sedangkan yang mayoritas muslim tidak dianjurkan untuk menempatkan orang tua yang sudah usia lanjut di panti jompo. Islam lebih mengajarkan untuk anak-anak dari orang tua yang sudah usia lanjut tersebut mengasuh dan merawatnya dengan memberikan kasih sayang, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.